teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. B. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang antara lain di bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. 1. Teknologi ramah lingkungan bidang energi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang energi sebagai upaya mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Berikut ini adalah contoh penerapannya. Bakar dari tumbuhan bipul. Bipul adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Ada dua jenis bipul, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. B. Biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. C. Sel surya. Pada umumnya sel surya memiliki ukuran yang tipis, hampir sama dengan selembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon, dimurnikan dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Panel surya memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi cukup besar, dan mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi garap, energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Generator terdiri atas dua bagian utama, yakni stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam, yang terdiri atas lilitan kabel dan suatu silinder, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar mengelilingi poros. Pembangkit listrik tenaga angin. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang disimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Salah satu cara untuk mengambil energi geothermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geothermal. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang transportasi sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Berikut ini beberapa contoh kendaraan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Kendaraan hidrogen, mobil surya, mobil listrik. Teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh teknologi ramah lingkungan untuk bidang lingkungan. A. Biopori. B. Fitoremediasi. C. Toilet pengompos. D. Pemurnian air. 1. Pemurnian air sederhana. Pemurnian air dapat dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa, dan dapat juga ditambah dengan kapas atau kain katun. Air kotor dapat dituangkan ke dalam tabung melalui bagian atas tabung. Selanjutnya air mengalir pada bagian bawah
tabung karena adanya gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan dari luar. Selama mengalir ke bagian bawah tabung, air akan mengalami proses penyaringan sehingga pada bagian bawah dapat diperoleh air bersih. 2. Teknologi osmosis balik. Osmosis balik merupakan teknologi pemurnian air yang menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Osmosis balik menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik yang terjadi secara alami. Contoh zat yang dapat melalui membran semipermeabel adalah air. Perhatikan mekanisme osmosis balik pada gambar 10.23 berikut. Pada osmosis balik, pelarut seperti air akan bergerak dari larutan yang pekat ke larutan yang encer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik arah aliran secara alami. 4. Teknologi rumah lingkungan bidang industri. A. Biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dalam proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. C. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Semakin banyak kendaraan bermotor dapat mengakibatkan polusi udara meningkat. Polusi udara tentu sangat mengganggu kesehatan kita dengan kelestarian lingkungan, kehidupan manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus berupaya untuk mengurangi polusi. Masih banyak perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut: membudidayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. 2. Mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, dan jangan terlalu lama untuk menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. 3. Mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. 4. Jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalir air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. 1. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, besin. 2. Pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang berkubur 300 sampai 400 juta tahun lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Produksi batu bara sehingga siap digunakan pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur